Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dari SDN Bangsal Sari 3, Ibu Haryani Widaryanti SPD. Yang kami hormati seluruh peserta diseminasi budaya positif dari guru SDN Bangsal Sari 3 yang kami hormati dan yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif untuk calon guru penggerak dari SDN Bangsal Sari 3, yaitu oleh Ibu Siti Junaida SHI. Yang kedua kalinya, semoga rahmat serta salam selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minat zulumati ila nur, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam siang hari ini rangkaian acara yang tersusun yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekapur sirih dari Ibu KS SDN Bangsal Sari 3, dilanjutkan dengan acara yang ketiga yaitu penyampaian materi, acara yang keempat yaitu diskusi atau umpan balik, dan ditutup dengan acara yang kelima yaitu penutup atau doa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah rangkaian acara pada siang hari ini. Untuk rangkaian acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama-sama dengan pembacaan Ummul Quran agar acara yang kita laksanakan pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita dan juga bagi saudara kita, yaitu Ibu Siti Junaida, dan semoga diberikan kelancaran dalam melaksanakan CGP. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami sampaikan terima kasih. Untuk rangkaian acara yang kedua yaitu sambutan sekapur sirih dari Ibu Kepala Sekolah SDN Bangsal Sari 3 yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Haryani Widaryanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semuanya bisa menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bu Junaida pada pagi hari ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita banyak petunjuk melalui sunnah-sunnahnya, dan semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, hari ini itu diseminasi dari aksi nyata yang telah dilakukan oleh Bu Junaida selama berada di modul 1 pendidikan guru penggerak. Harapannya Bu Junaida ini bisa mengimplementasikan hasil yang diperolehnya selama kurang lebih 2 bulan ini mempelajari modul 1. Tujuan dari diseminasi ini tidak lain selain pengimbasan, juga ingin paling tidak
apa yang diperoleh Bujun selama ini bisa berdampak juga bagi rekan sejawatnya, yaitu Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang diperoleh Bujun, baik itu perubahan mindset tentang pembelajaran di kelas menjadi seorang pemimpin pembelajaran, juga bisa Bapak Ibu gali ilmunya dari kegiatannya Bujun selama ini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu terpanggil untuk menjadi calon guru penggerak juga, sudah ada pandangan, sudah ada gambaran nanti ke depan bagaimana, begitu ya. Jadi di budaya positif ini banyak sekali ilmu tentang kita yang selama ini menganggap murid itu sebagai apa dan menjadi apa. Dari penjelasannya Bu Jayanti. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu mengikuti dengan seksama. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham dengan apa yang disampaikan, bisa dilakukan dalam kegiatan diskusi. Jadi mohon untuk keaktifan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Mungkin hanya begitu. Jadi sekali lagi, tujuan dari destinasi ini sebenarnya untuk menularkan apa yang sudah Bujun peroleh. Masih ada 3 modul lagi. Jadi nanti bertahap, modul 1 selesai, penindasan, nanti modul 2 juga ada penindasan lagi. Meskipun nanti acaranya dalam kegiatan yang berbeda. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih, selamat mengikuti. Semoga sukses lancar ke depannya untuk Ibu Maida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Bangsal Sari 3. Untuk selanjutnya yaitu acara ketiga, yaitu penyampaian materi, yang hal ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Junaidah SHI di SDN Bangsal Sari 3 hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Mohon kepada semua rekan-rekan memperhatikan dengan seksama. Terima kasih. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin kepada saya berdiri di tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bangsal Sari 3, Ibu Haryani Widaryanti. Yang saya hormati segenap jajaran rekan guru, mulai dari kelas 1 sampai guru kelas 6, kemudian ada guru mater PJOK, dan rekan saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Bangsal Sari 3. Pertama yang saya sampaikan adalah ucapan terima kasih pertama kepada kepala sekolah karena diberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab saya di modul 1.4. Jadi benar satu paket sudah selesai, tapi masih menunggu 2 paket yang lain. Jadi yang pertama terima kasih atas kesempatan kemudian fasilitas yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan pada pagi hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, terutama untuk yang hari ini sudah bisa hadir, atas waktunya, atas kesempatannya, dan saya mohon tetap dukungannya selama nanti kegiatan diseminasi ini. Mohon keaktifannya, umpan baliknya, atau mungkin kita bisa banyak sharing di situ nanti. Okay. Jadi untuk acara kegiatan hari ini, next book, supaya terarah apa yang akan menjadi target kita sama dengan kita belajar dengan murid, mau dibawa kemana itu anak-anak. Jadi kegiatan pada pagi hari ini adalah penyampaian pembelajaran penerapan konsep inti modul 1.4 tentang budaya positif dan pemahaman tentang konsep-konsep budaya positif tersebut. Jadi mohon maaf, mungkin ini adalah sebatas pemahaman saya
saya mohon nanti arahannya Ibu KS karena beliau juga ada statusnya sebagai PP. Kalau ada pemahaman saya yang mungkin kurang sempurna nanti bisa disempurnakan. Next. Nah, baik teman-teman, ini jadi kalau kita di acara seperti ini di kegiatan kami CDP itu kami biasa. Jadi kami biasa mengadakan kesepakatan selama kegiatan itu berlangsung. Jadi supaya kami tujuannya jelas, kemudian apa yang kita sepakati selama kegiatan itu berlangsung. Saya di sini sudah saya tampilkan ada dua, menghargai dan memberikan kesempatan setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya. Setuju Bapak Ibu? Oke, jadi saya harap tidak ada batasan untuk menyampaikan pendapat di sini, tidak ada benar dan salah. Kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan dengan tertib. Setuju? Setuju. Yang titik-titik monggo saya minta masukannya dari peserta. Kira-kira apa yang akan kita sepakati lagi selama kegiatan ini berlangsung? Kalau di kelas itu dulu namanya tata tertib kelas. Apa yang kira-kira kesepakatan yang kita buat untuk dilarang keluar kelas waktu kegiatan? Ya, jadi dilarang keluar, boleh Pak kalau izin, kalau mendesak boleh. Dilarang keluar tanpa kepentingan, Bu mohon diketik. Nah, langsung. Dilarang keluar atau meninggalkan kegiatan tanpa kepentingan yang mendesak. Mungkin begitu bahasanya, oke? Oke. Kemudian sambil jalan yang ngetik, ada lagi yang perlu kita sepakati? Apa lagi supaya kita enak di kelas ini selama kegiatan? Kalau saya oleh-olehnya itu selalu begini. Ikuti dengan rasa bahagia. Nah, harus bahagia. Setuju apa enggak? Setuju? Harus bahagia? Bahagia. Oke, berarti bagaimana caranya nanti kita bahagia ya? Oke. Harap tenang dan senang. Oh, bahasanya Pak Nadir bukan bahagia, harap tenang dan senang. Oke, sepakat yang lain Bapak Ibu? Sepakat. Masih ada yang mau ditambahkan? Masih ada? Dilarang menggunakan HP, Bu. Oke. Tergantung mau nggak disepakati. Bapak Ibu selama kegiatan fokus, tinggalkan HP, kita fokus ke pembelajaran. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Terima kasih, ini dukungan yang sangat besar supaya kegiatan ini bisa maksimal. Dilarang menggunakan HP selama kegiatan berlangsung. Masih ada kan? Dilarang bercanda, Bu. Dilarang bercanda. Dilarang bercanda. Sepakat yang lain, monggo. Sepakat? Sepakat. Tapi tidak mengurangi rasa senang, tetap senang. Masih ada kan? Sudah cukup. Jadi saya bacakan kembali, menghargai dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengikuti kegiatan dengan tertib, kemudian tetap tidak boleh keluar tanpa kepentingan mendesak, kemudian harap tenang dan bahagia, dilarang menggunakan handphone selama kegiatan berlangsung. Oke, kita sepakati. Next. Nah, budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah nilai. Sebentar, ini kok gak ada yang semuanya tuh. Coba saya minta untuk berdiri. Oke, kita cairkan tadi harap tenang dan bahagia. Berdiri ya, Pak Sugi silahkan cari pasangannya. Berpasangan. Berpasangan Pak Sugi. Oke. Udah, ini ice breaking supaya tadi budaya positif. Jadi di ruangan ini harus ada aura positif dulu. Nah, kita akan bahas budaya positif. Oke, Bapak-bapak semangat? Semangat. Ice breaking kita hari ini adalah 30 detik berpandangan saja yang termanis. Silakan Pak Ibu detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4,
10. Terima kasih Bapak Ibu. Silahkan boleh duduk. Tidak ada lanjutannya. Tidak ada lanjutannya. Oke, ya. Jadi budaya positif itu sesimpel itu, Bapak Ibu. Budaya positif itu sesuatu yang muncul dari dalam diri masing-masing individu. Tidak ada yang namanya tekanan, tidak ada yang namanya peraturan, apalagi namanya hukuman. Sesimpel itu, sesederhana itu. Sesuatu yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Apa yang kita munculkan itu nilai-nilai keyakinan. Nilai-nilai di sini bisa kita ambil nilai yang universal, yang umum, bisa nilai-nilai norma, bisa nilai-nilai sosial, bisa etika, bisa hukum di lingkungan, hukum adat, kebiasaan, sopan santun. Nilai-nilai yang universal seperti itu yang berusaha kita munculkan dan menjadi budaya. Kalau sudah budaya, saya tanya, apakah budaya Indonesia itu muncul ada yang membuat peraturannya? Tidak ada. Budaya tidak bicara peraturan. Apakah budaya itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri? Budaya Indonesia berasal dari mana? Apakah dari luar atau dari Indonesia sendiri? Dari Indonesia. Makanya budaya itu sesuatu yang muncul dari dalam, tidak ada hubungan dengan faktor eksternal, baik itu yang bernama peraturan ataupun hukuman. Makanya sesimpel tadi, senyum-senyum aja. Kok lebih dari senyum, kepingkel, Bu Yuni, itu sudah natural. Nah, sama. Kemudian tujuannya apa? Untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Jadi ini nanti ada pembahasan sendiri intrinsik. Meningkatkan motivasi intrinsik. Nah, ada sebelah sana ada 5 poin atau tadi konsep inti yang ada di dalam yang namanya budaya positif. Pertama, disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini semua konsep inti untuk mewujudkan yang namanya budaya positif. Next. Bagaimana membangun budaya positif? Kalau sudah ada, menguatkan budaya positif. Yang pertama adalah mulai dari diri sendiri tadi, seperti senyum, tidak ada paksaan. Mau seberapa lebar senyumnya terserah, berasal dari diri sendiri tanpa ada peraturan. Kemudian yang kedua, komunikasi yang efektif. Karena sudah nama judul besarnya adalah budaya, berarti partisipannya bukan 1 orang, tapi sudah komunitas, sehingga harus dijalin komunikasi yang efektif. Fokus pada solusi. Ada beberapa paradigma baru nanti yang dimasukkan dalam budaya positif ini, termasuk ini, fokus pada solusi. Jadi kalau ada masalah, selama ini kan kita ruwet di masalah, bahas sampai panjang masalahnya. Solusinya 1 paling yang usul. Nah, sekarang kita balik, kita temukan masalah 1, solusinya banyak. Nah, seperti itu. Lanjut, kemudian libatkan semua anggota, termasuk kegiatan hari ini adalah implementasi untuk melibatkan semua warga yang ada di SD Bangsal Sari 3 untuk membangun atau menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga apa yang saya paham, Bapak Ibu paham, apa yang jadi tujuan saya itu juga sama, sehingga terwujudnya nanti bisa bersama-sama. Lanjut. Elemen budaya positif. Jadi kalau budaya positif itu adalah tiang, maka ada 3 pilar supaya budaya positif itu tetap tegak. Yang pertama pilarnya adalah disiplin positif, yang kedua adalah keyakinan kelas, yang ketiga adalah restitusi. Ini adalah 3 pilar yang mendukung supaya budaya positif itu bisa berdiri kokoh, bisa kuat, bisa berjalan dengan bagus. Yang pertama disiplin positif. Kalau positifnya dibuang, hanya pakai kata disiplin, ini sudah familiar buat kita. Oke. Jadi coba ada yang membantu saya menjelaskan
tentang apa yang tergambar kalau ada kata-kata orang disiplin. Apa yang dipahami dengan kata-kata disiplin? Abaikan saja dulu positif. Mohon siapa? Pak Sugi. Mentaati peraturan atau tata tertib yang sudah disepakati. Alarm. Bluetooth mode. Connecting. Disiplin itu menurut saya yaitu patuh kepada peraturan yang telah dibuat atau disepakati, baik itu norma dan jadwal dan lain sebagainya di suatu instansi. Patuh ya Pak, patuh terhadap peraturan ya. yang telah dibuat atau disepakati. Yang lain Bapak Ibu sepakat? Ada yang mau menambahkan? Disiplin adalah bentuk kepatuhan seseorang terhadap peraturan yang ada. Sepakat? Sepakat. Ya. Jadi disiplin adalah bentuk kepatuhan kita terhadap peraturan yang ada. Kalau tidak ada kata positif, disiplin ini dari kata bahasa disiplina. Disiplina itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka disiplina itu artinya belajar. Tidak ada hubungannya sama aturan. Jadi disiplin itu adalah belajar. Yang namanya belajar, maka itu tersangkut dengan individu. Sebuah proses yang dialami oleh seseorang. Tidak ada kaitannya dengan peraturan. Cuman memang secara praktiknya kata disiplin ini mengalami penyempitan makna, bahwa yang namanya disiplin itu pasti hubungannya dengan peraturan. Kalau ada orang yang menyalahi aturan, sering melanggar, maka kita sebut orang itu tidak disiplin, gitu ya. Nah, dengan bahasa disiplin positif, maka ini dikembalikan ke arti menurut bahasanya, bahwa disiplin itu adalah proses yang dialami oleh seorang individu, proses belajar yang dialami oleh seorang murid atau kita sebagai seorang guru, tanpa ada tekanan dari orang lain. Kemudian paham sampai di sini, nggih? Nggih, saya lanjutkan. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kalau Bapak Ibu saya analogikan dengan yang lain itu namanya dulu peraturan kelas. Sekarang istilahnya bergeser menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Karena kalau peraturan satu itu hanya sepihak. Guru yang buat peraturan, sekolah yang buat peraturan, itu kan? Nah, paradigma itu mulai digeser dengan istilah keyakinan kelas. Namanya keyakinan itu pasti bersifat individu. Kepercayaan, keyakinan seseorang satu dan dengan yang lain itu pasti berbeda-beda. Tapi kita ambil nilai universalnya, kemudian kita buat kesepakatan sehingga namanya menjadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa diharapkan partisipasi dari siswa? Dari mana itu keyakinan kelas? Tadi sudah kita praktekkan Bapak Ibu, kesepakatan yang di awal. Nah, itu simulasi dari Bapak Ibu kalau melakukan membuat keyakinan kelas bersama anak-anaknya nanti. Dan ini penting karena keyakinan kelas merupakan elemen untuk terwujudnya budaya positif. Jadi di sini ada Ibu KS. Saya mohon izin Ibu KS. Jadi setelah ini tindak lanjut dari teman-teman ini adalah mempraktikkan membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi apa yang dari siswa, nilai-nilai seperti kejujuran, nilai-nilai seperti kedisiplinan itu digunakan dengan bahasa positif dan disepakati bersama. Jadi kalau ada anak yang melanggar, bukan melanggar peraturan, tapi melanggar keyakinannya sendiri yang sudah disepakati dan kita taruh di kelas sebagai kontrol. Jadi dulu mengontrolnya dengan peraturan, tapi sekarang mengontrolnya adalah berangkat dari diri sendiri yang sudah disepakati bersama.
Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah sebuah proses perbaikan apabila ada yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Jadi urutannya begini Bapak Ibu. Paradigma lama akan bicara peraturan. Kemudian kalau ada yang melanggar, hukuman. Paradigma baru akan bicara disiplin yang menjadi keyakinan kelas. Kalau melanggar, direstitusi. Tidak ada hukuman. Apa itu restitusi? Kita lanjut. Next. Nah, jadi ada ini teori juga motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang menjadikan alasan seseorang itu melakukan suatu tindakan. 1. Karena menghindari ketidaknyamanan, bisa itu bernama hukuman atau sesuatu yang dia rasakan yang bersifat biologis, tidak nyaman secara fisik, atau bisa secara psikis juga, sesuatu yang dia rasakan tidak nyaman. Dia menghindari itu, makanya mau melakukan. Contohnya seperti ini. Ada anak di rumah patuh kepada orang tuanya. Kenapa kok dia patuh? Kalau tidak patuh ya dimarahin tok ibu nih. Kalau tidak patuh, kalau dia butuh minta uang, minta jajan, maka orang tuanya tidak akan dengan cepat memberikan respon dan itu tidak nyaman, sehingga anak itu memilih untuk bersikap patuh supaya dia aman dan nyaman di rumah. Kemudian yang kedua, perilaku karena mengharapkan imbalan atau hadiah. Jadi misalnya, ayo belajar, ayo sing pantang, ayo, ya saya mau belajar. Nanti tapi kalau juara 1, ayo kasih apa? Nah, berarti itu termasuk motivasi yang kedua. 1 dan 2 ini namanya ekstrinsik. X itu berarti luar, berarti motivasi yang masih terkait dengan pihak luar. Intrinsik yang tadi saya sebut itu ada di poin 3. Dia melakukan sesuatu karena ingin menjadi orang yang seperti apa. Aku mau pinter, aku besok mau jadi orang yang sukses, makanya aku rajin belajar. Entah itu orang tuanya memberi hadiah atau tidak, entah itu sekolah memberi respon atau tidak, yang penting aku ingin jadi orang sukses, dan supaya sukses saya harus punya banyak ilmu, sehingga dia rajin dan semangat belajar. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ekstrinsik dan intrinsik ya. Yang in itu adalah yang dari dalam, dan itu yang kita harapkan. Kita semua mengarah ke sana. Pendidikan kurikulum merdeka mengarah ke sana. Next. Nah, jadi ini keterkaitan faktor dari luar ekstrinsik, bisa karena hukuman, bisa karena penghargaan yang jelas di luar dirinya. Kemudian motivasi intrinsik berasal dari kesadaran diri, mandiri, empati, mampu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Saya beri note di atas ya, clue-nya. Jika kita mendapati motivasi siswa itu masih ekstrinsik, maka idealnya kita guru mengarahkan, membimbing supaya murid tadi memiliki motivasi yang intrinsik. Kenapa penting? Supaya dia tidak selalu butuh dengan orang lain. Contoh kasus di kelas seperti ini. Ada Ibu Yanti misalnya. Ibu Yanti di kelas, dia memanage kelasnya. Barang siapa yang tidak ramai, tertib, bisa cepat dalam mengumpulkan tugas, Bu Guru kasih stiker. Maka yang terjadi anak-anak berlomba untuk menyelesaikan tugasnya. Tidak ada yang nakal, tidak ada yang ganggu. Kita lihat itu adalah kelas yang ideal. Terus arek tertib, tugasnya mari, gitu kan guys. Nah, tapi suatu waktu Bu Yanti tidak masuk. Datanglah guru piket. Coba Bapak Ibu bayangkan kira-kira situasi kelasnya sama tidak? Ketika Bu Yanti hadir dan guru piket yang hadir. Ketika guru piket yang hadir, kira-kira apa yang terjadi di kelas? Bisa jadi gaduh, bisa jadi mereka
mengerjakan tugasnya dengan baik. Kenapa? Karena motivasi yang diberikan Bu Yanti adalah ekstrinsik. Jadi dia selalu butuh dengan orang itu. Beda tindakannya ketika dengan orang yang lain karena ekstrinsik. Tapi kalau intrinsik yang kita bangun, anak itu ada Bu Yanti atau tidak, maka anak yang sudah bertanggung jawab dengan dirinya, dia tetap akan mengerjakan tugas. Bisa nggak dibayangkan? Ya, lanjut. Nah, ini tadi yang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi setelah ini mungkin kita masing-masing kelas itu membuat keyakinan kelas. Dan saya kurang jelas ya Mbak. Yang ini keyakinan kelas. Nanti dari setiap keyakinan kelas kita ambil poin besarnya untuk menjadi keyakinan sekolah. Jadi simpel aja seperti tadi, misalnya apa di situ bahasanya? Atau saya bacakan dari sini. Ya, jadi keyakinan kelas itu ambil nilai-nilai yang universal, kemudian bahasanya ambil bahasa positif. Seperti tadi Pak Nabil sudah benar membuat statementnya. Kegiatan dilakukan dengan tenang dan senang. Itu kalimat positif. Bukan kelas dilarang gaduh, bukan, itu namanya kalimat negatif. Pakai kalimat yang positif. Ini yang keyakinan sekolah. Jadi, keyakinan sekolah kita ambil yang misalnya itu kreativitas, setiap pendapat berharga dan layak didengar. Berarti kita berlakukan bahwa di sekolah kita nanti siapapun bisa bersuara, siapapun bisa menyampaikan pendapatnya. Kalau itu sudah disepakati menjadi keyakinan sekolah. Atau bekerja sama adalah kunci keberhasilan. Jadi menanamkan anak-anak untuk berjiwa gotong royong. Nilai-nilai universal yang seperti ini yang kemudian kita sepakati bersama menjadi keyakinan kelas dan akan menjadi pilar dalam mewujudkan budaya positif, sehingga nanti anak-anak itu akan tercipta saling menghargai, saling membantu, tidak takut untuk berpendapat, bernalar kritis. Dalam profil Pancasila bernalar kritis. Jadi seperti ini gambarannya. Bisa dipahami? Oke, next. Nah, ini bahasanya sudah tampak, bisa terbaca. Mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Simpel kan Bapak Ibu? Ya. Dan usahakan itu anak sendiri yang punya inisiatif. Gagasan itu muncul dari anak-anak. Karena itu cirinya yang membedakan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Berangkat dari diri murid sendiri. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, dia tidak melanggar peraturan, tapi dia melanggar keyakinannya sendiri. Apalagi bahasanya memakai seragam lengkap, bersepatu, berdoa sebelum dan sesudah. Tidak boleh melempar lelucon yang berlebihan. Nah, ini bully dengan bahasa ejek-ejekan walaupun dalam konteks gurau dilarang. Kalau itu disepakati, maka akan menjadi keyakinan kelas. Oke? Next. Stop. Baik yang barusan. Nah, tadi ada 3 sudah. Ada 3 materi yang kita saya paparkan. Ada yang bertanya, monggo sebelum saya lanjutkan ke materi yang berikutnya. Baik Bapak Ibu, kemarin sudah disampaikan, tadi sudah disampaikan dengan jelas, sudah disampaikan tentang budaya positif. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Waktu kami buka untuk sesi pertanyaan sebelum dilanjutkan dengan sesi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, jujur.
tentang keyakinan kelas. Tanya kelas dulu, nama, kemudian kelas, dari wali kelas berapa? Saya Bu Iva dari kelas 5B. Pertanyaan pertama, apa saja nilai yang tercover dalam keyakinan kelas yang dibuat? Pertanyaan kedua, kapan waktu membuatnya? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengevaluasinya? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan yang kedua atau mau dijawab dulu? Oh, langsung dijawab dulu. Baik, kami serahkan kepada pemateri untuk menjawab dari pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dengan adanya pertanyaan seperti ini berarti saya membayangkan Bapak Ibu itu di dalam pikirannya, aku kadang apa mari gitu berarti. Oke, jadi pertanyaan Bu Iva ini mewakili kayaknya, oke? Mewakili. Yang pertama adalah kalau mau buat keyakinan kelas, koridornya apa? Batasan-batasannya apa? Karena kita sedang IKM itu berusaha mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka kita ambil serapan dari situ aja. Tidak usah terlalu yang umum, terlalu luas. Ambil dari profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, ya. Ambil dari 6 poin itu aja, supaya tidak terlalu melebar. Sehingga nanti kalau dikerucutkan lagi menjadi keyakinan sekolah, itu lebih simpel. Dan itu jelas karena kaitannya dengan IKM, dengan kurikulum yang sedang kita jalankan sekarang. Kemudian kapan buatnya? Nah, kapan buatnya ini sebenarnya karena itu peraturan, bukan peraturan ya, itu adalah kesepakatan yang akan mengontrol kita. Maka kalau belum ada alat kontrolnya kan kita nggak bisa nyalahkan murid. Ya, maka seharusnya kalau misalnya ini ya di awal semester atau di awal kenaikan kelas kemarin kita menjadi wali kelas yang baru di kelas berapa, segera kita buat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Supaya apa? Seperti tadi, ketika saya buat kesepakatan tidak boleh main HP, saya tidak usah marah. Bapak Ibu sudah ngerti, tidak boleh main HP. Jadinya tanpa kita mengontrol dengan kuat, anak-anak itu sudah punya rule gitu, sudah punya batasan-batasan begitu. Jadi semakin cepat punya keyakinan kelas, maka itu semakin efektif. Kemudian kapan dievaluasinya? Itu adalah diberlakukan intern di kelas Bapak Ibu sendiri. Kalau itu sudah berjalan efektif, berarti tidak ada perubahan. Sudah efektif, sudah bisa mengontrol anak-anak. Yang jenengan harapkan dari keyakinan kelas itu sudah nampak anak-anak tertib, anak-anak aktif dalam kegiatan belajar, anak-anak tidak ada yang malas dengan tugasnya dan lain sebagainya. Tapi kalau dari 1 bulan dibuat kok masih aja tetap aja yang melanggar itu, misalnya tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas, kok anak-anak masih aja saja yang terlambat, berarti perlu penekanan lagi, florkan lagi dengan anak-anak, tawarkan lagi keyakinan kelas yang ini. Kemarin Ibu lihat masih banyak yang melanggar, apakah ini sulit buat kalian, apakah ini terlalu berat untuk kalian, dibuat kesepakatan lagi. Kalau memang itu perlu dirubah, rubah. Tapi ingat, namanya anak-anak gitu. Jadi kita Bapak Ibu memang selalu mengarahkan. Anak-anak pinginnya yang bebas, yang apa kan pasti hidungnya, kita selalu mengarahkan. Cukup? Oke? Masih ada yang lain? Cukup? Kita lanjut materi dulu ya, biar selesai. Next. Oke. Tutup dulu Mbak, kembalikan ke yang depan. Nah, iya ditunggu-tunggu. Ada lagi, monggo silahkan berdiri, kita ice breaking lagi Bapak Ibu. Boleh ganti pasangan, boleh dengan yang tadi. Ayo. Ayo biar tidak jenuh. Kita dengan senang. Nah, komitmen kita tadi dengan senang. Yang tadi mulai agak jenuh duduk. Oke. Sudah? Ya. Cocok ini? Cocok. Iya, Pak Sudi paling semangat ini. Ya, silakan Bapak Ibu berhadapan dengan pasangannya. Kalau di tengah permainan tidak boleh ganti pasangan. Pasangan dipilih dan itu untuk selamanya. Ya.
biar setara melawan Pak Nadir? Oh tidak, tetap pasangannya Bu Angel? Yakin? Gak ganti pasangan? Yakin. Oke, ice breakingnya yang kali ini Bapak Ibu adalah silahkan berhadapan, kemudian tangan kanannya seperti bersalaman tapi tidak nyentuh. Tangan yang kiri di belakang. Satu sisi ya, yang sebelah timur itu adalah kode ganjil. Yang barat adalah genap. Angka yang saya sebut, maka itu yang aktif menangkap lawannya. Yang mau ditangkap harus menghindar. Refleks. Coba cek, lebih konsentrasi lagi. 6-2. Lagi, lebih cepat kan Bapak Ibu? 10. Pada menghindar ini sopo sing nyerang. Selalu antisipatif Bu Angel. Pak Juki padahal gak nyerang. 12. 4. 11. Bukan penangkap Bu Elisa, jotos itu. Sudah Bapak Ibu, sudah. Kok semakin lama semakin ini Bu Elisa tak jotos-jotos sih. Kalah terus sekali menang tapi tak jotosan. Bu Elisa mau menikah dalam salaman tidak disalaman. Nah itu dia ya, menikmati berarti terbawa arus ya. Oke, sekarang bisa sudah nggak duduk ya? Bisa saya lanjut? Oke, Bu Elisa, baru dibuka yang barusan Bu Elisa. Nah ini, jadi permainan barusan saya tawarkan ke Pak Sugi. Pak Sugi mau ganti pasangan, saya tawarkan Pak Nadir. Pak Nadir ganti sama Pak Sugi pasangan. Pak Sugi kekeh dengan pilihannya Bu Angel. Nah, setiap tindakan, perhatikan penjelasan yang sana. Semua yang kita lakukan itu pasti dalam rangka dia sudah membayangkan kebutuhan yang akan dia peroleh, yang akan terpenuhi dengan tindakannya itu. Apa kebutuhan itu? Ada 5 kebutuhan. Bertahan hidup ini primer ya. Makanan, tempat tinggal, pakaian, itu namanya kebutuhan primer. Kemudian penguasaan, kompeten, diakui, dia punya kemampuan dan diakui. Nah itu suatu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan diterima. Coba kita praktekkan. Saya ingin tahu alasan Pak Sugi kenapa kekeh pilihannya pasangan barusan Bu Angel. Sebenarnya ini bukan pasangan yang lama tapi baru. Pertama dengan Bu Iva saya, dan kedua dengan Bu Angel. Hanya ingin merasakan kebedaannya saja. Ya. Ganti suasana. Ganti suasana. Berarti pengen coba kira-kira lebih seru yang mana gitu ya? Ya, keseruan atau keseruan itu bisa mungkin kesini ya, kesenangan, sesuatu yang bisa membuat dia senang. Oh aku penasaran Iko. Rasanya gitu. Akhirnya ada kesenangan dia, sesuatu yang mungkin masih tanda tanya. Ketika terpenuhi dia merasa terpuaskan. Oh iya, bisa ini tadi penguasaan. Aku Bu Iva ini mau coba aja Bu Angel ya Pak. Dominan apa enggak? Nah, keakuannya, menunjukkan keakuannya itu penguasaan namanya Bapak Ibu. Kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang setiap dari kita ketika melakukan sesuatu pasti baliknya ke 5 ini. Kalau kita jujur dengan diri kita, ada asesmennya sebenarnya ini. Kalau Bapak Ibu mau, saya berikan untuk mendeteksi, walaupun kita bukan psikiater, tapi kita bisa menilai diri kita sendiri.
apakah kebutuhan-kebutuhan saya ini terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi, maka akan ada penyimpangan atau pelanggaran. Contoh, ada anak yang suka ngambil jajan temannya atau bekal temannya. Tanya anak itu, kenapa? Apakah kamu kurang makan? Ternyata keluarganya kaya, tidak kurang makan. Kenapa? Saya bosan dengan punya saya mau punya teman. Berarti apa itu Bapak Ibu? Berarti termasuk yang mana? Bisa kesenangan, bisa kebebasan. Anak yang patuh di rumah ternyata moro-moro dipanggil oleh sekolahan karena melanggar sebuah peraturan. Bapak Ibu tidak percaya, pernah ada enggak? Pernah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia ingin yang mana? Kebebasan. Jadi ketika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, dia akan mencari jalan yang lain. Nanti bisa ke arah yang menyimpang. Jadi kalau ada anak yang menurut kita melakukan kesalahan, maka kita analisis sebagai guru kebutuhan apa yang sedang ingin dia penuhi. Ya, jadi kalau anak yang kaya kok ngambil bekal temannya, dia ingin bebas, gitu, ingin merasakan yang lain, bosan dengan punyanya sendiri. Di rumahnya sudah dipenuhi kasih sayang dan sebagainya, kok di sekolah jadi misalnya ke temannya suka minta uang, berarti dia ingin menunjukkan keakuannya karena di rumah mungkin dia tidak diberi kebebasan. Oke, paham? Langsung next. Analisis kasus. Nah, ini langsung diterapkan ya Bapak Ibu. Silahkan dibaca, kemudian nanti di polling. Saya minta jawaban Bapak Ibu di polling WA. Saya kirim di grup. Langsung monggo. Isi pollingnya. Oke, sambil menunggu yang dikirim di grup WA, analisis kasus 1. Ini masalah yang kedua. Sambil diamati nanti tinggal jawab Bapak Ibu di polling WA. Kesenangan. Ini kasus yang kedua. Jadi nanti langsung di polling kasus 1 masuk yang mana, kasus 2 masuk yang mana. Oke, langsung diisi di pollingnya. WA saya ditampilkan tuh biar kelihatan jawaban teman-teman. Ya, itu pilihannya kesenangan, kebebasan, kasih sayang dari kasus Bimo tadi. Yang lari-lari tadi, anak STK yang lari-lari. Kemudian lagi, polling untuk kasus 2, Dinda. Oke, banyak yang kebebasan. Ya, kebebasan. Ada yang jawab kasih sayang. Ya, kasus Dinda, Bu. Ya, kasus Dinda kasih ketenangan, kebebasan, sama penguasaan. Yang kasus 2 yang Dinda, yang nyanyi-nyanyi di kelas Bapak Ibu, monggo dijawab di polling WA. Dinda yang nyanyi-nyanyi ketika sambil belajar di kelas, ditegur sama gurunya. Nah, kira-kira apa yang dia ingin penuhi dengan nyanyi-nyanyi itu? Dijawab di polling WA, Kak? Oke, sudah masuk polling WA-nya? Oke, banyak yang kesenangan dan yang pertama kebebasan. Ya, saya anggap ini kita paham ya. Banyak yang dominan di situ. Berarti Bapak Ibu sudah paham. Next materinya. 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu sudah tahu paling tidak gambarannya. Sekarang 5 posisi kontrol. Yang diskusi kita lewati, kita selesaikan materi. Yang 5 posisi kontrol tadi sudah sebagian di Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya langsung beli clue-nya bahwa kita diarahkan menjadi posisi yang manajer. Kita guru diharapkan bisa mengambil posisi atau peran sebagai manajer. Langsung Bu, videonya Bu. Ya. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi apa ini Bapak Ibu? Penghukum. Oke, pakai biasanya berbicara di terdepan.
Bisa. Penghukum. Naren. Dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru. Oh, nah ini ilustrasi yang kedua. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Stop, lanjutkan. Posisi apa kira-kira ini gambarannya Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Ya, jadi anak dipojokkan gitu sampai dia benar-benar kayak saya yang melakukan kesalahan besar gitu ya. Sekarang 3, posisi teman. Posisi teman, guru sebagai teman. Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat Kalau lagi ya, teman pakai sayang. ya, bahasa. Iya Bu. Habis Terus ibu saya anaknya juga ngomongkan miliknya saya Bu. berbeda. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Oke, next. Ya sudah sana. Nah, itu yang teman ya Bapak Ibu. Bisa ya dilihat dari mimiknya, bahasanya, komunikasi yang tercipta ya. Teman begitu, akrab gitu ya. Tapi tidak memberikan solusi untuk kemandirian siswa. Lagi, next, pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus 3 kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam. Ya, jadi pemantau ini dia selalu mengukur dengan data. Jadi ada peraturan, kamu ini melanggar yang mana, begitu, sebab akibat konsekuensi gitu. Ya, kemudian tren terakhir manajer. Nah, Bapak Ibu cermati yang bagian ini. Apa bedanya dari 4 yang sebelumnya? Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi Stop. Oke, jadi apa bedanya tadi langsung saya konklusikan di Bapak Ibu dari pemantau ke manajer. Pemantau hanya memberikan ini salahmu, ini datanya, ini konsekuensinya ini. Tapi ketika kita masuk ke posisi manajer, setelah kita mengidentifikasi masalah, maka kita akan melakukan yang namanya restitusi, perbaikan, dan perbaikan itu adalah berasal dari anaknya sendiri. Seperti tadi kalimatnya, apakah kamu meyakini
meyakini dengan keyakinan kelas, keyakinan kamu, iya. Menghormati, iya. Makanya perlu untuk dibuat keyakinan kelas ketika kita melakukan proses restitusi. Kemudian apa solusinya? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa? Semuanya jawabannya adalah berasal dari siswa sendiri. Oke, saya lanjut. Next ke power slide lagi. Nah, yang ini. Nah, langsung kita studi kasus Bapak Ibu. Langsung diberikan pendapatnya. Jadi ada ini kasusnya, ada Pak Lukman. Kemudian ada yang melanggar karena warna sepatu yang berbeda dari ketentuan yang dilakukan Pak Lukman itu. Nah, silahkan analisis Pak Lukman ini ada di posisi kontrol sebagai apa? Dari 5 tadi ada penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Pak Lukman ada di posisi siapa? Monggo, umum. Di posisi siapa? Apa penghukum? Apa mendesak ya? sebagai apa? Dari gambaran yang tadi proses video, jadi dengan yang mana? Sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Yang lain sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ya, Pak Lukman. Kenapa harus buka sepatu, harus sebagainya menghukum? Ya, kemudian pertanyaan yang kedua yang penting, kita mencoba untuk beralih dari posisi yang di bawahnya untuk menuju ke manajer. Kalau jadi manajer, maka sikapnya Pak Lukman harusnya seperti apa? Memberikan solusi. Coba Bu Linda. Ayo deh. Memberikan solusi, Bu. Ya, siapa yang membuat solusinya? Dibantu sama Pak Rahman. Berdua anaknya sendiri, Bu. Anaknya sendiri yang membuat solusinya bagaimana? Dengan diarahkan oleh Pak Lukman. Oke, saya bisa. Kemudian suaranya Ya, jadi Bapak Ibu dimanapun posisi kita dari 1, 2, 3, 4 kita diarahkan untuk menjadi posisi manajer. Dan posisi manajer itu yang membedakan adalah dia melakukan tahapan restitusi. Next. Nah ini, kalau kita bisa melakukan 3 tahapan ini dengan lengkap, maka posisi kita otomatis ada di posisi manajer. Apa 3 tahapan itu? Stabilkan identitas, jangan buat anak itu merasa bersalah. Ya, yang pertama tindakannya itu, kenapa kamu kok melanggar? Datang terlambat, saya bangun kesiangan Bu. Iya, namanya jangan terlalu ngalah kalau tidur. Nah, jadi bukan kamu paling begadang kok, ayo, bukan. Ya, stabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah. Apa bentuk pelanggarannya? Anak itu yang akan menyampaikan. Kenapa kamu dipanggil guru? Karena terlambat Bu. Nah, dia sudah mengerti kesalahannya. Setelah itu arahkan ke keyakinan kelas. Mana yang kamu langgar? Keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Kalau 3 tahapan ini lengkap kita lakukan, maka kita sudah ada di posisi manajer. Next, lanjut Bu. Nah ini contoh ya Bapak Ibu, skenario yang saya buat kemarin. Ada anak yang tidak berdoa, tidak mengikuti doa di pagi hari. Skenarionya ini, ya, jadi 2 itu sibuk ngomong sendiri, yang lainnya berdoa. Kemudian restitusi yang saya lakukan. Next Bu. Nah, coba videonya. Restitusi yang saya berikan kepada anak itu, pertama saya tanya dulu, kenapa kok ngobrol asik banget gitu ya. Akhirnya dia cerita, oh iya, tapi waktunya apakah tepat kalau ketika temannya yang lain berdoa? Maka dia akan menjawab tidak tepat. Jadi bukan dilarang bicara, tapi anak itu harus mengerti kapan waktu yang tepat untuk berbicara. Ketika dia sudah sadar seperti itu, apakah sikap kamu menghormati teman yang membaca doa? Tentu tidak. Kembalikan lagi ke keyakinan kelasnya. Jadi tahapannya begitu.
stabilkan dulu identitasnya, jangan buat anak itu merasa bersalah. Kemudian validasi tindakan yang salah, anak itu menyadari yang mana bagian dia yang merupakan sebuah pelanggaran. Kemudian kita arahkan solusi dengan kalimat-kalimat pertanyaan yang anak itu sendiri akhirnya yang akan menyampaikan gagasannya. Saya mau begini, Bu. Berarti kamu kapan yang enak supaya cerita dan tidak mengganggu? Waktu jam istirahat atau nanti setelah pulang saja? Oke. Mulai kapan itu akan dilakukan? Mulai besok. Berarti besok kalau punya berdoa. Oke. Itu namanya restitusi. Harus lengkap dengan 3 tahapannya. Next. Nah, bahasa-bahasa di tahapan menstabilkan identitas biasanya begitu. Kita tanyakan alasannya supaya anak itu bisa membuka apa sebenarnya alasan dia melakukan itu. Kembalikan lagi tadi Bapak Ibu ke analisa 5 kebutuhan dasarnya. Oh, anak itu ingin itu, makanya dia melakukan tindakan tersebut. Kita menganalisa sesuai dengan 5 kebutuhan dasar, anak kemudian bisa terbuka, kita tahu masalahnya, jangan posisikan dia di tempat yang bersalah, identitas bersalah, tapi anggap biasanya kalimat wajar lah. Jadi itu terlambat karena yang kasus yang pertama itu adalah terlambat masuk ke kelas setelah istirahat karena dia makan. Kok sampai terlambat? Beli Bu, masih ngantri. Biasa kan Bapak Ibu G? Ya wajar, kalau posisi lapar kan kamu tidak mungkin bisa belajar. Guru juga kalau lapar tidak enak. Tapi kalau kamu datang terlambat, enak apa enggak? Tidak enak Bu, makanya saya minta maaf. Nah, solusinya apa? Saya mau bawa bekal Bu. Nah, itu sudah solusi dari anak sendiri. Paham ya? Kemudian bahasa validasi tindakan. Apakah kamu nyaman? Nah, sampai anak itu menyadari saya sudah berbuat salah. Kita lakukan dengan kalimat pemantik. Gitu, oke. Yang terakhir tahapan, nah ini Bapak Ibu. Makanya harus sesegera mungkin untuk membuat keyakinan kelas supaya restitusi ini segera bisa dilaksanakan. Paham ya Bapak Ibu? Kalimat-kalimat gambarannya seperti ini. Next. Bisa ini videonya Bu? Saya cek bisa. Tapi dalam bentuk kanvas. Lemes itu. Dalam bentuk PowerPoint nggak bisa. Oke. Nah, ini sudah saya bantu karena suaranya ini volumenya kecil, sudah saya bantu di samping. Nah, ternyata ketika anak itu kita panggil, dia itu sudah berasumsi katanya dimarahin. Tapi ketika kita sudah posisinya manajer, anak itu ternyata saya tidak dimarahi. Saya ditanya, kemudian saya bisa cerita masalah saya. Setelah saya menceritakan masalah saya, ternyata Bu Guru membantu saya untuk mencari solusi, tidak dimarahi. Yang termasuk saya, ini tidak saya dampingi Fani, jadi saya lakukan skenario. Setelah itu kamu buat testimoni di rumah, kemudian videonya kamu kirim ke Bu Guru. Sama sekali tidak ada skenario untuk yang ini. Nah, ternyata seperti itu. Jadi dia merasa saya bisa ngomong apa adanya. Bisa terjadi komunikasi antara guru dan murid dengan terbuka. Dan semakin kita bisa masuk ke dunia anak, maka kita akan tahu tadi 5 kebutuhan dasar. Kalau 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka anak-anak itu insya Allah tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang. Paham ya Bapak Ibu? Sudah punya gambaran untuk ini Bapak Ibu? Oke, next. Kita lewati ini. Nah, jadi serangkaian mulai dari depan tadi, kembali ini adalah alurnya. Kita ke sini, fokusnya, tujuan akhir kita adalah budaya positif dengan beberapa tahapan atau proses yang harus kita lalui buat keyakinan kelas. Kemudian dari mana keyakinan kelas itu untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar setiap murid. Kalau bisa di situ kalau ada penyimpangan maka kembalikan lagi. Jangan-jangan keyakinan kelas itu menyalahi atau mengekang salah satu kebutuhan dasar dari muridnya. Kalau masih sering dilanggar-langgar, berarti memang butuh itu. Kita bisa ubah keyakinan kelasnya. Setelah ini klop, maka ambil posisi
manajer. Kalaupun ada 1-2 yang masih menyimpang, maka kita sebagai guru ambil posisi manajer dalam menyelesaikan masalah dengan tahapan lengkap restitusi. Ada berapa tahapan? 3 tadi. 1, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kembali lagi ke sana, ke keyakinan kelas. Sampai anak itu konklusinya atau solusinya sudah dapat. Setelah itu, penguatan motivasi intrinsik, karena kembali ke keyakinan kelas. Kenapa kamu memilih solusi yang seperti itu? Sesuai dengan keyakinan yang mana? Saling menghormati, Bu. Kita kuatkan lagi supaya anak-anak tidak melakukan tindakan perbaikan itu karena kita, tapi karena kesadaran diri sendiri. Dan terakhir, maka akan tercipta budaya positif. Paham? Jadi terakhir ada 5 tahapan sudah selesai. Kita tinggal, nah ini umpan balik. Saya minta 3 langsung lisan bisa deh Bapak Ibu. Saya kira dari penjelasan saya itu ada beberapa yang bisa ditangkap, ide, gagasan atau paradigma baru. Hal baru apa yang saya dapatkan pada kegiatan ini? Jadi dari paparan saya, dari contoh-contoh, apa hal baru yang bisa jenengan masukkan, disimpan. Kemudian setelah kegiatan ini, maka saya tindakan apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Karena tadi budaya positif perlu untuk melibatkan setiap elemen atau warga sekolah. Saya minta 3 saja untuk mewakili. Satu lagi dipersiapkan. Hal baru yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor rekening. Perkenalkan, nama saya Ayunda Islami, guru kelas 1B. Di sini setelah saya mengikuti Desiminasi gaya positif dari Ibu Junaida, hal baru yang saya dapatkan pada kegiatan ini adalah di sini saya mendapatkan gambaran baru bagaimana cara menyusun kesepakatan kelas ya Bu. Karena selama ini saya nggak tahu Bu apa itu kesepakatan kelas. Saya masih pakai cara lama, masih pakai tata akhirnya kelas. Jadi setelah saya mengikuti desiminasi Ibu Junaida, saya yakin dan semangat untuk segera menyusun kesepakatan kelas bersama siswa. Terima kasih. Berapa poin ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Iva dari kelas 5B. Dari desiminasi yang saya dapatkan dari Bu Junaida, saya bisa belajar bahwa kita sebagai guru jangan selalu menghukum anak didik kita. Kita harus menjadi manajer ya untuk anak didik kita, agar anak didik kita yakin dengan dirinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik itu dari hatinya sendiri, tumbuh dari dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Fadila Angelina, saya dari kelas 6B. Hal baru yang saya dapatkan pada kegiatan ini yaitu saya itu mengetahui bahwa dalam menjadi seorang guru itu ternyata ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri atau Bu Junaida, dan ternyata saya masih belum menjalankan sebagai manajer. Sebelumnya saya itu masih menjalankan setengah-setengah Bu, hukuman dan juga manajer. Kan tetapi setelah melalui desiminasi ini, saya harus sepenuhnya untuk menjadi guru yang memanajer anak-anak. Gitu. Terima kasih. Tapi singkatnya begini Bu, dari penyampaian Ibu, ketika kita berbicara tentang murid, barangkali kita globalkan. Nilai positif itu juga harus dipaksakan. Seperti contohnya kita memerintahkan anak untuk sholat. Ketika usia 7 tahun ajari untuk sholat, 10 tahun topon.
Dia beri keyakinan, sholat yang mau tak anu, lah mau tak sholat ibu neraka, mau sholat apa mlebu swarga. Iku jenenge ada di dalam agama itu namanya khauf. Khauf itu artinya rasa takut, memberikan anak motivasi untuk takut terhadap neraka. Kemudian ada yang namanya itu roja. Kalau kamu rajin sholat, kamu akan masuk surga. Ada tingkatan yang paling tinggi yaitu al-hubbu, beribadah karena cinta. Budaya positif itu pada dasarnya juga harus diajarkan. Seperti di kelas 1, Bu. Anak-anak ayo buang sampah pada tempatnya, kan harus diajarkan. Bukan anak-anak ini apa ini namanya sampah. Ayo kalau dia sampah diapakan. Itu terlalu lama, Bu. Itu merubah keyakinan itu jadi juga harus diajarkan, bukan hanya bisa ditangkap sedikit, Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi begini, untuk posisi Pak Nadir, ya, kembali ke tahapan paling awal tadi. Ketika saya hanya memberikan clue, berikan senyum yang termanis, yang terbaik, gitu kan? Saya tidak mengajari posisi senyumnya kayak gini, giginya kelihatan, tidak kan? Semuanya muncul dari dalam diri sendiri. Jadi kalau sudah terbentuk yang namanya budaya, itu sudah langsung otomatis, Pak. Anak kalau ada sampah langsung dibuang. Itu sudah endingnya tadi. Kalau sudah terbentuk budaya, kita tidak pada tahap ngajari, ayo buang di mana tempatnya sampah. Itu bukan. Jadi budaya itu sudah respon, refleks, itu yang akan dia ditampilkan oleh anak tersebut. Itu sudah menjadi budaya, sudah menjadi bagian akar dari kepribadiannya sendiri. Gak enak nih ketok si kotor, langsung dibersihin. Itu kalau sudah terbentuk, terwujud budaya. Tidak ada lagi proses belajar, itu sudah hasilnya. Proses belajar ada di mana? Di disiplin positif. Kalau disiplin positif kita masih mengajarkan, tapi benar memang. Jadi saya termasuk orang yang mendalami untuk modul 1.4 ini karena kata-kata peraturan dan hukuman dianggap tidak sesuai dalam kita mendidik siswa. Saya paham sekarang. Jadi begini Bapak Ibu, dalam agama itu juga bertahap, ada syariat, ada hakikat. Ya, syariatnya dulu lakoni, kan gitu. Berarti peraturan itu lakoni. Yang paling tinggi orang nggak bisa langsung ke hakikat. Ya, kemudian Rabi'ah Adawiyah itu sudah hukum yang paling tinggi. Tingkat ketaatan yang paling tinggi, tidak mengharap surga, tidak mengharap neraka. Tapi tidak semua orang bisa sampai pada tahapan Rabi'ah Adawiyah. Dalam Islam ada yang namanya ihsan, melakukan sesuatu itu ikhlas karena Allah. Tidak ada karena itu diatur atau ada di Al-Quran tidak boleh, dilarang, tidak. Tapi anak-anak ini korelasinya begini Pak Nadir, saya jelaskan. Karena ini dalam konteks kurikulum merdeka, ini adalah modul 1.4, maka kenapa kita diarahkan untuk membudayakan disiplin positif tanpa mengatur, tanpa hukuman, tanpa sesuatu yang bersifat memaksa kepada siswa? Karena modul sebelumnya kita sudah pernah bahas di sebagian teman-teman ini, ada yang namanya tugas seorang guru itu adalah menuntun siswa. Ada yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita guru itu tugasnya hanya diibaratkan oleh filosofi pendidikan nasional di Hajar Dewantara, kita itu seperti petani. Petani tidak pernah mengharapkan selain yang dia tanam, dan petani tahu dengan apa yang dia tanam. Dia menanam padi pasti mengharap tumbuhnya padi. Tidak akan dia menanam kopi berangan-angan nanti tumbuhnya akan panen padi. Makanya kita kepada anak-anak itu harus ada yang namanya tahapan sebelumnya, memahami kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak-anak ini bakatnya apa? Kita hanya ibaratnya memupuk bakatnya saja. Kalau ada bakat nyanyi, nggak usah dipokok nyanyi. Kalau anak itu terlihat ada suaranya kok enak, ayo kita pupuk, kita jadikan dia bakat yang bisa membawa kita nama sekolah ke misalnya lomba-lomba dan sebagainya. Jadi sekali lagi, dan petani itu tahu bagaimana cara ngopeni tanamannya. Mana tanaman yang butuh air banyak, mana yang tidak boleh dikasih air, mana yang butuh sinar matahari
matahari, mana yang tidak butuh sinar matahari. Sedetil itu. Oleh karenanya tindak lanjutnya ketika kita sudah memahami karakteristik siswa, kita tahu tumbuhan yang kita tanam, maka kita akan ini tadi, tidak usah maksa, ikuti saja fase pertumbuhannya. Dan kurikulum Merdeka tidak ada tuntutan akademik. Untuk misalnya kenaikan, tidak ada patokan nilai dari kesepakatan. Anak ini dianggap sudah mencukupi kemampuannya, sudah. Yang satunya bisa baca, yang satunya bisa cerita, yang satunya bisa menulis, itu sudah. Mereka ada di situ potensinya. Okay? Jadi kalau untuk pendidikan, kenapa tidak ada peraturan? Karena kita basicnya tadi, fondasinya adalah memanusiakan manusia. Anak yang kita didik itu, mereka punya tipe sendiri, mereka punya bakat karakter sendiri. Ada anak yang pendiam, gak usah dipaksa suruh ngomong. Ada anak yang ngomong terus, kasih dia tugas cerita, yang narasi. Nah, kalau sudah seperti itu kan klop, seiring sejalan antara murid dengan guru, tidak ada merasa yang dipaksa, karena sesuai dengan bakatnya. Sambut? Cukup? Cukup Bapak Ibu? Aplaus untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian penutup adalah silahkan Bapak Ibu jawab dengan refleks keras. Tidak usah perhatikan temannya jawabannya apa. Langsung dijawab. 1. Kertas warnanya awan warnanya kapas warnanya sapi minum susu. Mulai kapan sapi minum susu? Asik dijawab. Ya, kami belum ada minumnya susu. Lagi, boleh sekarang. Ngerti pertanyaannya, tinggal fokus jawabannya. Kapas berwarna, awan berwarna, kertas berwarna, sapi minum. Ya, jadi perubahan itu tidak selalu sulit kalau kita bisa konsisten dan fokus. Bisa Bapak Ibu? Sekali lagi aplaus untuk kita semua. Saya tutup acara diseminasi pada kesempatan kali ini. Saya sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita bahas sharing tidak hanya untuk diri saya, tapi bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, dan kita bisa laksanakan kolaborasi di SD Negeri Bangsal Sari 3. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah acara siang pagi hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah kita laksanakan mendapat nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu acara yang terakhir, yang kelima, yaitu penutup atau doa. Mari kita tutup acara siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kami sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila ada kesalahan yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita rekam nanti. Kalau ada panjang, insya Allah kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama sesi